Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang kewajiban dan hakku di rumah. Sebelum belajar kita nyanyi dulu ya, yaitu lagu satu-satu. Yuk kita nyanyi mulai ya. 1, 2, 3. 1, 1 aku sayang ibu. 2, 2 aku sayang ayah. 3, 3 sayang adik kakak. 1, 2, 3 sayang semuanya. Oke, tepuk tangan. Baiklah, hari ini kita langsung aja ya ke pelajaran kita, yaitu kewajiban dan hakku di rumah. Kalian kan sudah punya buku masing-masing. Buka halaman 15. Baiklah, Ibu akan jelaskan kewajiban dan hakku di rumah. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang ayahnya dan ibunya menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Jadi, kasih sayang di rumah, manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada yang namanya hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak yang kita dapatkan dilaksanakan secara seimbang, secara bersamaan. Kewajiban dan hak dilaksanakan secara seimbang, tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Kebanyakan masih melanggar peraturan di rumah, melanggar kewajiban, melanggar hak. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Ada yang tahu apa kewajibannya? Kita sebagai anak harus melaksanakan kewajiban kita. Ada yang tahu apa itu kewajiban? Kewajiban kita sebagai anak? Ya, kewajiban kita sebagai anak, sebagai seorang anak, yaitu kita harus menyayangi kedua orang tua, berterima kasih kepada kedua orang tua, mendoakan kedua orang tua agar rezekinya melimpah. Dan selanjutnya yaitu kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Jadi mendoakan kedua orang tua, menyayangi kedua orang tua itu merupakan kewajiban kita sebagai anak. Begitu juga sebaliknya dengan kewajiban kedua orang tua. Dia menyayangi kita,
Dia mendoakan kita, dia memenuhi kebutuhan kita. Itu kewajiban kedua orang tua. Itu kewajiban kita. Hak kita sebagai anak yaitu mendapatkan kasih sayang kedua orang tua. Itu merupakan hak kita. Sampai di sini paham penjelasan Ibu? Kalau paham, baik, kita lanjut ya. Buka halaman 16. Bersyukur memiliki pakaian itu merupakan kewajiban kita. Ayo baca ya, yang bersyukur itu memiliki pakaian. Baca ya, kita baca sama-sama. Memilih pakaian untuk bermain dan memilih pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas. Matahari juga dapat menjaga. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga atau dari melindungi dari sinar matahari. Nih, Ibu ada gambar. Ini gambar apa? Ayo, perhatikan. Ini adalah gambar keluarga yang di dalam rumah sedang makan bersama. Ini sudah termasuk dalam kewajiban dan hakku di rumah, yaitu makan bersama kedua orang tua. Setelah makan mereka bercerita. Jadi di sini ada kewajiban dan hakku. Kewajiban kedua orang tua yaitu memenuhi kebutuhan anak, yaitu memberikan pakaian, memberi makan. Kewajiban anak atau kewajiban anak yaitu selama di rumah membantu kedua orang tuanya, membersihkan rumah, membantu menyiapkan makanan. Itu termasuk kewajiban anak. Hak anak selama di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Itu termasuk dalam hak anak selama di rumah. Dan selanjutnya Ibu ada gambar. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ya, ini gambar ibu dan anak. Mereka saling bercerita. Ini sudah termasuk dalam kewajiban dan hakku di rumah. Anaknya melayani ibunya yang sedang sakit. Anaknya memberi ibunya minum obat. Jadi ini termasuk kewajiban anak selama di rumah. Ya. Selanjutnya, selama di rumah kita mempunyai kewajiban untuk beristirahat. Kewajiban kita selama di rumah, setiap orang pasti memiliki kewajiban untuk beristirahat, yaitu tidur. Seperti di gambar buku ini yang kalian bukan ya, ini seperti Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti
mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Jadi Siti setelah membantu ibunya, dia beristirahat dengan cara tidur siang. Di sini setiap orang selama di rumah banyak cara untuk bisa beristirahat, bisa dengan cara tidur atau berduduk bersandar. Menghilangkan rasa lelah setelah berkemas, menghilangkan rasa capek. Itu termasuk hak kita selama di rumah. Selama di rumah, setiap anak memiliki hak yaitu setiap anak banyak memiliki haknya, terutama memiliki tubuh yang sehat. Namun ada juga anak yang mudah sakit. Anak yang mudah sakit tubuhnya menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Jika anaknya sakit, maka haknya sebagai anak yaitu diberi perawatan atau meminta perhatian kepada kedua orang tuanya. Jadi, kedua orang tuanya yang merawat dia selama dia sakit. Itu sudah termasuk kewajiban kedua orang tua. Jika anaknya sakit, hak kita yaitu meminta perhatian dari kedua orang tua kita. Baiklah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, ulangi penjelasan ibu ya, yaitu tentang pengertiannya, biar kalian lebih bisa memahami. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dalam setiap kewajiban pasti ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Berarti hak kan sesuatu yang kita terima. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Berarti kewajiban kita lakukan ya kita harus mendoakan kedua orang tua, menyayangi mereka, itu masuk kewajiban. Hak kita, orang tua menyayangi kita berhak mendapatkan perhatian, itu termasuk hak kita. Jadi sampai sini paham dengan penjelasan ibu? Jadi mendapatkan kasih sayang kedua orang tua itu termasuk hak kita untuk mendapatkan kasih sayang kedua orang tua. Tetapi ingat, kita jangan melanggar atau melalaikan perintah kita. Sebagai seorang anak, kita wajib menuruti peraturan di rumah. Jangan seenak-enaknya saja. Kalau kita melanggar peraturan di rumah kan pasti mempunyai aturan. Jika kita melanggarnya, bisa saja kita mendapatkan hukuman. Hukumannya tergantung kedua orang tua kita. Misalkan kita diberi peringatan sama kedua orang tua, itu termasuk dalam kewajiban kita. Jika kita melanggarnya, kita berhak mendapatkan sanksi. Tapi sanksinya berbentuk tidak tertulis. Itu hanya berlaku di dalam rumah kita masing-masing. Setiap rumah kita pasti mempunyai aturan yang dibuat oleh kedua orang tua kita. Jadi, kesimpulannya pelajaran kita hari ini, marilah kita simpulkan sama-sama
Jadi kesimpulannya adalah hak itu yaitu kewajiban dan hakku di rumah. Kewajiban kita yaitu mengikuti peraturan di rumah dan menyayangi kedua orang tua, membantu kedua orang tua, itu merupakan kewajiban kita. Hak kita setelah mendapatkan itu, hak kita yaitu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, perhatian dari kedua orang tua, itu merupakan hak kita sebagai anak. Nah, baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Yang benarnya datangnya dari Allah, yang salahnya datangnya dari Ibu. Ibu akhiri, wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.